Beragam peristiwa yang terjadi di tanah air dalam sepekan, berikut GoTV News merangkum berita-berita yang paling disorot dalam minggu ini. Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali 7 orang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Ketujuh terpidana tetap dihukum penjara seumur hidup. Dari 8 terdakwa, 7 dijatuhi hukuman seumur hidup, sementara satu lainnya yakni Saka Tatal telah dibebas usai menjalani hukuman 8 tahun penjara. Seragam sekolah gratis SD SMP di Tanjung Pinang telah diselesaikan. Disdik rencanakan pembagian seragam gratis pada awal Januari 2025. Adapun seragam sekolah gratis bagi siswa SD SMP di Tanjung Pinang berupa seragam OSIS dan batik. Sedangkan untuk siswa SD SMP swasta hanya mendapatkan satu seragam berupa seragam batik. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Bank Indonesia di Jakarta pada Senin 16 Desember 2024 malam. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebutkan, langkah ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility di Bank Indonesia. Sejumlah warga Pulau Rempang, Kota Batam babak belur usai diserang oleh puluhan orang pada Selasa 18 Desember 2024 dini hari. Dari informasi yang dihimpun, warga Pulau Rempang diduga diserang oleh puluhan orang yang terindikasi sebagai pegawai PT Makmur Elok Graha. Mantan ABK di kapal pesiar ditangkap petugas kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bintan. Ia ditangkap karena membawa ratusan butir pil ekstasi. Kepada polisi, pelaku mengaku ratusan butir pil ekstasi itu dibawanya dari Kota Batam dengan menggunakan speedboat tujuan Tanjung Uban. Susilawati, mantan Direktur PT Bintan Inti Sukses, ditetapkan Kejari Bintan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi senilai ratusan juta rupiah. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah keluarnya hasil audit dari BPKP yang menemukan kerugian negara sebesar 526 juta rupiah pada tahun 2020 hingga 2022. Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang resmi menahan mantan Direktur PD BPR Bestari Elvin Yudista karena kasus dugaan korupsi di PD BPR Bestari Tanjung Pinang senilai 5,9 miliar rupiah. Penetapan Elvin Yudista sebagai tersangka tersebut dari hasil pengembangan terhadap tersangka sebelumnya yakni Arif Firmansyah. Tim redaksi GoTV News melaporkan.